Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang masih setia dengan channel saya. Semoga sehat, lancar rezekinya, dipermudah semua urusannya, dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan menyaksikan beberapa video dari APK sebelah, yaitu dari Bang Jimmy Swilo dan konten kreator lainnya. Di videonya ini mengenai Pak Hasto menemui mantannya Mas Kaisang. Penasaran dengan videonya? Mari kita simak videonya bersama-sama. Biar nggak gagal paham, jangan lupa ditonton sampai habis ya guys. Ini parah nih. Koplak. Tenang. Guys, saya mau cerita nih. Ada tuh sekelas sekjen partai, ya boleh dikatakanlah partainya tuh partai terbesar di Indonesia saat ini. Tapi apa coba? Kerjaannya hanya ngurusin asmara orang lain, mantan yang tersakiti. Kita tahu kan, akhir-akhir ini dia tuh bertemu dengan seorang mantan Mas Kaisang. Kalian tahu nggak sih tujuannya dia tuh apa sih sebenarnya? Hanya mencari kejelekan-kejelekan dari keluarga Pak Jokowi gitu. Tanggung kalau satu orang mah. Udah aja kalau gitu sekalian mantannya Pak Jokowi wawancarai. Terus mantannya Mas Gibran. Lanjut ke mantannya Mas Bobi sekalian. Gali itu informasi sebanyak-banyaknya. Aduh. Dia tuh lupa kali ya. Nih si sekjen ini kayaknya lupa nih, kalau orang yang gagal nikah itu karena nggak berjodoh gitu kan. Dan mungkin juga ada pertimbangan-pertimbangan lain, misalkan beda keyakinan atau apalah gitu, sehingga dia gagal menikah. Tapi si sekjen ini malah nariknya ke ranah politik. Aduh, koplak. Tapi harap kita maklumin sih, karena kan yang dua orang ini memang sedang tersakiti ya. Yang satu tersakiti oleh sang mantan karena gagal menikah, dan yang satu lagi tersakiti oleh keoknya beberapa kader partainya di beberapa daerah di seluruh Indonesia. Makanya kedua ini berangkat dari kepentingan yang sama, yaitu sama-sama sakit hati. Siapa itu, Bang? Tuh. Anja. Feli itu sebenarnya ada pertanyaan. Apa sih Pak gratifikasi dan juga Waduh, pada ngumpul nih mantan-mantan. Yang satu ya kan, mantan partai bapaknya. Yang satu lagi mantan kekasih hati anaknya. Aduh. Gak apa-apa dah. Pada akur-akur ngumpul di situ, barangkali kan dapat inspirasi. Lain segala ngebahas gratifikasi, pura-pura gak tahu apa memang. Kayaknya saya lihat dari wataknya sudah tahu arti gratifikasi itu apa. Ini seolah-olah ada yang mau diungkap gitu, gak tahu ungkap apa gitu. Pada akur-akur dari situ ya, ngumpul sama mantan. Felicia ketemu Pak Hasto, masa nggak gibahin mantannya Kaisang? Jadi gini, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ketemu sama Felicia Tisu nih. Pertemuan mereka ini katanya sih ngebahas soal gratifikasi. Pak Hasto sih bilang kalau ini undangan dari Feli dan ibunya. Mereka ngobrol di sekolah partai PDIP Lenteng Agung pas Rabu 4 Desember. Banyak yang diobrolin sama mereka bertiga, tapi gratifikasi jadi topik utama. Udah gitu ada pertukaran informasi penting juga nih. Aduh, nggak mau di-spill apa Pak?
Pak. Pertemuan mereka ini terjadi gara-gara Feli yang prihatin sama kondisi masyarakat Indonesia. Doi juga bilang pernah ngerasain posisi kayak mereka, sama-sama nggak dapat keadilan. Waduh, gak cuma pertemuannya aja yang curi perhatian, tapi penampilan Feli malam itu juga. Gimana enggak, Feli pakai jaket bomber dengan warna khas PDIP. Apa jangan-jangan mau direkrut jadi kader nih Pak? Pak Hasto bilangnya sih itu oleh-oleh buat Feli. Soalnya Feli dan ibundanya masih support partai berlogo banteng ini, walau situasinya nggak nguntungin mereka. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Ternyata nggak cuma ngebahas soal gratifikasi aja kan? Ternyata sampai tuh ke keluarga Pak De Jokowi. Dalam video ini, Pak Hasto kasih contoh Pak De Jokowi. Tepatnya pas Pak De nerima gitar dari Metallica. Demi menjaga image-nya, barang itu juga dilaporkan ke KPK. Setelah jadi presiden, dia nggak lagi laporan soal gratifikasi. Bisa kebalik gitu ya? Ah, tapi masa sih nggak ngomongin soal mantannya? Atau lagi ngomongin orang lain ya? Siapa kira-kira? Menurut lo gimana ya Ramania? Halo semuanya, sama aku hari ini ada kedatangan Pak Hasto, Sekjen dari PDIP. Selamat malam. Selamat malam, Pak selamat Hasto. banteng. Ya, Feli itu sebenarnya ada pertanyaan. Apa sih Pak gratifikasi dan juga apa kategorinya yang masuk golongan gratifikasi? Gratifikasi itu gini Ferry, salah satu bentuk korupsi berupa pemberian dalam pengertian yang luas. Itu bisa barang, bisa jasa, bisa suatu komisi, bisa diskon, bisa pemberian suatu tiket pesawat, penerbangan gratis pakai private jet, pemberian jam Rolex, pokoknya segala sesuatu yang diberikan karena ada kaitannya dengan suatu kedudukan sebagai pegawai negeri, pegawai sipil, juga karena jabatan di dalam struktur pemerintahan negara. Sehingga karena ini korupsi harus ditindak secara serius. Karena pemberian barang apalagi jam Rolex yang sangat mewah itu harus dilaporkan kepada KPK. Sama dengan Pak Jokowi dulu ketika masih pencitraan menerima gitar dari Metallica itu kan juga dilaporkan ke KPK. Habis itu nggak ada lagi laporan gratifikasi. Dan penaltinya itu apa? Ya sesuai dengan tindak pidana korupsinya ya. Tapi menerima barang seharga 10 juta pun itu harus dilaporkan dan kemudian nanti harus membayar pajak dan kemudian harus diserahkan kepada negara tergantung nilainya. Dan kemudian sebagai suatu tindak kejahatan korupsi apalagi terkait dengan jabatan pemerintahan negara, ini sangat serius implikasinya kalau tidak diproses hukum. Terima kasih Pak Hasto. Sama-sama. Sekarang kita semuanya sudah lebih mengerti apa itu gratifikasi ya guys. Thank you, bye. Apa kira-kira yang dibahas? Apakah termasuk juga soal gratifikasinya KSM? Ya, saya dihubungi karena dari Ibu Mei, mamanya Felicia, menghubungi saya dan mengatakan bahwa ketika keluarganya menjadi korban, maka mereka mengalah dan hanya memohon ya diberikan keadilan. Tetapi kemudian ketika rakyat Indonesia diperlakukan seperti ini, maka mereka kemudian ikut bergerak dan menyampaikan banyak informasi berharga kepada saya. Apa informasinya itu rahasia. Sehingga nanti akan kami gunakan ya di dalam proses menegakkan kebenaran. Karena beliau-beliau ini juga terpanggil dengan melihat Indonesia yang begitu besar, dengan ide-ide kemerdekaan yang luar biasa sebagai bangsa besar, itu tidak boleh seharusnya diperlakukan seperti ini oleh keluarga Pak Jokowi. Jadi itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, dan ini memberikan suatu energi bagi kami juga untuk terus berjuang menegakkan kebenaran dan menyelamatkan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Tapi berkaitan dengan gratifikasi nggak sih Mas Hasto salah satunya yang disampaikan itu? Ya, saya juga kaget tiba-tiba ditanya tentang gratifikasi. Ya, saya berikan penjelasan tentang gratifikasi itu. Tentu hal-hal informasi terkait hal tersebut itu kan berkaitan proses hukum. Informasi-informasi saya berikan kepada Bung Roni, kemudian untuk ditelaah lebih lanjut, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan gratifikasi itu. Soal jaket yang dipakainya Pak, apakah harapan ke partai jadi kader juga atau saya partai?
kebetulan mereka memberikan apresiasi terhadap perjuangan PDI Perjuangan. Ya, sejak zaman Bung Karno, Ibu Mega ketika melawan pemerintahan otoriter, bahkan kemudian ketika PDI Perjuangan diperlakukan seperti ini, mereka memberikan dukungan, dan sebagai simbol dari dukungan dan rasa cintanya, minta saya bawa oleh-oleh jaket PDI Perjuangan. Jadi begitu saya ketemu, saya kasihkan jaket, langsung dipakai, dan itulah mengobarkan juga semangat keberanian untuk ikut bersama-sama ya menegakkan demokrasi di Republik ini. Jokowi akhirnya buka suara mantan pacar Kaisang Felicia Tisu temui Hasto Sekjen PDIP. Ini PDI bertemu dengan Felicia Tisu. Ya, ditanyakan ke sana. Partai Golkar atau lainnya gitu. Tadi saja perorangan. Ya. Isi mundur dulu semua dulu. Mas yang di sana belakang mundur dulu. Yang belakang mundur dulu. Mohon izin Bapak. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ye, sampun. Tapi semua menangis. Ini parah nih. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Saya yang salah, bukan yang lain. Saya yang salah. Menonton video tadi sampai habis ya guys. Sekali lagi mengingatkan ya guys, untuk menyikapinya kita harus menggunakan akal yang sehat dan ambil positifnya. Nah, menurut kalian gimana guys tentang isi video tadi? Jangan lupa tulis saran dan kritik di kolom komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.